Raden, sini. Ada apa? Lihat itu, Raden. Lihat itu. Lihat. Kenapa dengan mata Sito? Apa yang terjadi? Kenapa dengan mata Sito? Apa yang dia inginkan? Raden, ingat, ibu tidak ingin kalian salah paham. Jangan khawatir, saya bisa menguasai mata Sito. Mata Sito keras adatnya. Berbahaya kalau kelakuannya dibiarkan begitu saja. Halangi dia. Seto Satrio murka besar ketika mengetahui mata Sito bertindak gegabah dengan menghajar pasukan Gisikan tanpa ampun. Meskipun niatnya baik, tindakan brutal dan tak terkendali itu justru mengancam mental prajurit yang sedang dilatihnya. Dengan penuh amarah, Seto Satrio menghentikan aksi mata Sito, lalu memerintahkannya untuk beristirahat. Baginya, latihan yang terlalu keras hanya akan mematahkan semangat prajurit, bukan membentuk keberanian mereka. Namun, sebelum kemarahannya mereda sepenuhnya, Seto dipanggil oleh kakeknya untuk mendengar pesan penting dari Nyi Wingit, seorang penjaga rahasia keluarga mereka. Prajurit pemberani dan penghancur kalau tidak keras. Aku tahu tujuanmu baik atas itu, tapi aku tidak suka dengan cara didikmu yang terlalu keras. Camkan itu. Ada apa, Ki? Ada Nyi Wingit. Nyi Wingit? Iya, dia ingin bicara dengan kamu. Baik. Saya selesaikan ini dulu. Kalian boleh bubar. Kalian boleh istirahat dulu. Kalau saja tempat lain mau menerima aku, pasti kutinggalkan tempat ini. Lihat saja nanti. Saya tetap tidak mengerti apa yang ibu katakan. Apa yang ibu bisa bilang kalau kutuk yang ibu limpahkan ke Tumenggung Cokronenggolo sudah berjalan? Mana buktinya, Bu? Mana? Tunggu, aku jawab pertanyaanmu saat Seto Satrio ada di sini. Nih. Tidak usah kaget. Ini wajah pinjaman. Wadah pinjamannya setelah ini akan diambil lagi oleh Ratu Gendeng Tomono. Ada berita penting yang harus kalian dengar. Berita tentang apa, Bu? Mengenai kutuk yang sudah terlaksana. Ini ada hubungannya dengan kematian. Nyi Wingit membawa kabar genting tentang kutukan kuno yang telah lama membayangi keluarga mereka. Kutukan pertama, di mana seorang tumenggung dibunuh oleh anaknya sendiri, telah menjadi kenyataan. Melalui permoni asteris, pusaka sakti milik Nyi Ratu Gendeng, Nyi Wingit menyaksikan tragedi tersebut di masa lalu. Kini, kutukan kedua sedang mendekat, seorang anak diramalkan akan menikahi ibunya sendiri, dan jika hal ini terjadi, kehormatan keluarga mereka akan hancur selamanya. Dewi Tantri dan Seto Satrio diliputi ketakutan, terutama karena yang diramalkan terkena kutukan itu adalah saudara kandung Seto, meskipun berasal dari ibu yang berbeda. Namun, dengan bijak, Nyi Wingit mengingatkan bahwa jika kutukan kedua dapat digagalkan, Seto Satrio akan menerima kehormatan besar dan diangkat menjadi tumenggung di Kakutemenggungan. Kabar ini sedikit meredakan kekhawatiran mereka, meskipun ancaman masih membayangi. Ini semua aku dapat dari ruang pembuktian yang sangat menyiksaku. Di dalam sebuah ruang, ibu didudukkan di sebuah bangku yang berputar, yang mengalirkan suatu tenaga yang sangat kuat, yang membuat ibu terasa pusing dan mual, hingga ibu dibuat antara sadar dan terbayang dalam pandangan ibu kejadian-kejadian tentang Bayu Samudra. Dari dia lahir, dibuang, dan digagalkan dari usaha pembunuhan. Lalu ditolong oleh keluarga Soko, sampai dibesarkan oleh Kanjeng Ratu Kidul di dalam ruang pendadahan.
Dalam ruang pendadahan itulah, Bayu Samudra dibesarkan hanya dalam beberapa saat saja. Karena dibantu oleh kesaktian Kanjeng Ratu. Saya lega karena akhirnya kutuk itu terjadi. Tapi saya juga menjadi khawatir. Sebab ternyata yang menjadi musuh kita selanjutnya adalah saudara-saudara Seto Satrio sendiri. Saudara-saudara yang dilindungi oleh Ratu Kidul. Ini berat, anakku. Berat. Iya, saya bisa merasakan hal itu. Kenapa kalian ketakutan? Apa yang kalian cemaskan? Memang benar Kanda Cokro Menggolo sudah meninggal, Bu. Tapi sepeninggalan Kanda Tumenggung malah muncul pewaris utama Katemenggungan. Apa jadinya nanti kalau Dinda Ayu Sekarsari langsung menunjuk Bayu Samudra untuk menjadi Tumenggung? Bayu Samudra pewaris sah. Apa jadinya perjuangan kita selama ini kalau akhirnya pewaris sahnya muncul? Iya nih, apa yang dikatakan ibu itu benar. Kalau saya tetap memerangi Katemenggungan setelah Bayu Samudra itu ada, itu berarti saya memerangi pewaris Syah. Yang tidak lain adalah saudara saya sendiri. Memang benar nih, apa yang dikatakan anakmu Tantri dan juga cucu kita Seto Satrio, semuanya itu benar. Benar nih, musuh kita tidak sembarangan. Selain Bayu Samudra, juga ada Ratu Kidul. Terutama kamu, Serolamu. Dengar, Bayu Samudra memang pewaris tahta Katemenggungan karena ia putra seorang permaisuri. Dan Bayu Samudra akan menjadi musuh berat kita karena dilindungi oleh Nyai Ratu Kidul. Tapi yang harus dicatat, kutukan tetap kutukan dan kutukan tetap berlaku. Ibu, Kalau kutukan pertama sudah terbukti, maka kutukan kedua akan segera terjadi. Bayu Samudra akan mengambil ibunya sendiri. Dan dengar baik-baik, apa yang akan terjadi kalau Bayu Samudra telah mengambil ibunya sendiri? apa yang akan terjadi, Bu? Kutukan ketiga akan jadi kenyataan. Katemenggungan akan dilanda bencana. Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari akan merasakan malu yang luar biasa. Bisa Ibu sebutkan apa akibat selanjutnya? Aib besar yang akan menyebabkan mereka malu dan putus asa. Dan akhirnya bunuh diri. Benarkah itu yang akan terjadi? Para perangkat raja dan rakyat akan mengelulukan cucu Newingit sebagai temenggung baru penyelamat Katemenggungan. Kenapa Nini bilang begitu? Karena Radenlah yang akan membongkar aib mereka. Dan Radenlah yang akan menyelamatkan Katemenggungan dari bencana. Ibu, Nini, Tunggu penjelasanku. Aku tidak bisa berlama-lama. Sukmaku terlalu panas dalam wadak ini. Ini bukan wadak sejatiku. Selamat tinggal. Sampai nanti. Ibu! Penjelasan Ibu belum tuntas. Kita harus memanggilnya kembali. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin memanggilnya kembali. iya Bu, kita tak mungkin memanggilnya lagi. Tapi penjelasan Ibu belum selesai. Kenapa Nanda yang harus membongkar aib? Kapan dilaksanakan? Dan bagaimana cara membuktikan kalau Ayu Sekarsari dan Bayu Samudra adalah ibu dan anak? Ibu, Ini bukan masalah sepele, Nanda. Ini masalah rumit yang perlu penjelasan. Tapi Nanda lihat sendiri. Ibu datang marah-marah, kemudian pergi tanpa bisa dicegah. Kenapa jadi begini? Kenapa masalahnya serumit ini? itulah Bu. Itulah sebabnya Ibu harus tenang. Bagaimana kita bicara dengan hati dingin dan suasana yang tenang. Kalau Ibu marah-marah terus. Di sisi lain, dua pengembara yang membawa barang berharga berlari pontang-panting dikejar kawanan perampok. Ketika situasi tampak semakin genting, Dewi Roro Denok melintas di tempat kejadian. Tanpa rasa gentar, ia menghadapi para perampok dengan keberanian luar biasa. Serangan dan jurus-jurusnya yang mematikan membuat para penjahat itu kabur ketakutan. Sebelum pergi, ia memperingatkan mereka dengan suara tegas, bahwa jika berani mengulangi perbuatan mereka, ia tidak akan memberikan ampunan. Ayo cepat! Ayo! Ayo kejar! Aduh Kang, bagaimana ini Kang? Hei, berhenti! Ayo cepat yang cepat! Ayo cepat! Ayo cepat kejar! Jangan sampai lolos!
Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, ha? Tinggalkan tempat ini, atau kamu dan anak buahmu akan berkalang tanah. Kurang ajar! Kau! Ya! Bagus, bagus, bagus sekali Raden. Paman Senopati Tabak Dinto. Bagus Raden. Itulah cara yang paling tepat untuk membuang kekesalan dan kesepian. Apa Paman melihat kesepian dan kekesalan dalam diri saya? Kalau seseorang yang bukan pendekar melampiaskan kekesalannya dengan menjambak-jambak rambut, mondar-mandir, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi kalau seorang pendekar biasanya akan melampiaskan kekesalannya dengan pedang. Jadi dari situ Paman Senopati melihat kekesalan dan kesepian saya? Tebakan saya tidak akan meleset, Raden. Ya, Paman benar. Saya memang kesal dan saya memang kesepian. Saya sudah tidak bisa menghitung hari lagi. Sejak saya diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dari Kedaton Selolumutan, Kedaton Ratu Branga. Belum, Raden. Belum terlalu lama. Tapi sejak saya berada di sini, saya menjadi tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di Katumenggungan dan apa yang terjadi dengan Roro Denok. Kenapa Paman menyebut nama itu? Sebentar lagi, gadis itu akan datang ke sini. Ke sini? Ya, dan akan menemui Raden. Pertemuan ini akan sangat luar biasa, Paman, karena terjadi di Laut Kidul. Kapan Roro Denok ke sini, Paman? Masih dalam perjalanan. Tapi jangan khawatir, Raden. Yang Raden tunggu pasti datang. Kepastian itu yang saya inginkan, Paman. Mohon maaf, saya senang akhirnya bisa lepas dari Nyebranga dan tinggal di sini. Tetapi saya menjadi gelisah karena tugas yang belum saya selesaikan, Paman. Tugas? Ya, mengembalikan harta karun Pajang. Dan saya... Cukup bagus, Toro Dipo. Jangan teruskan kalimat itu. Sembah saya, Kanjeng Ratu. Bagus, Toro Dipo. Tentu kamu kaget kenapa aku tidak mau kamu melanjutkan pernyataanmu tentang pajak. Sementara itu, di istana Nyi Roro Kidul, Bagus Seturodipo sedang menyelesaikan latihan perdananya ketika Tapak Dento, seorang penasihat bijak, datang menyampaikan nasihat menenangkan untuk mengatasi kegundahan hatinya. Tak lama kemudian, Nyi Roro Kidul sendiri muncul dan mengajaknya berjalan-jalan di tepi pantai. Seturodipo merasa bahwa ajakan ini menyimpan makna besar. Benar saja, sang ratu akhirnya mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Ibunda Seturodipo ternyata adalah Ratu Laut Jawa, seorang penguasa yang dihormati karena kebijaksanaannya. Sebentar lagi malam, Bagus Toro Dipo. Kamu pasti belum pernah melihat bintang di ketinggian, bukan? Kasinggahan dawuh, Kanjeng Ratu. Tapi... Soal Roro Denok, kamu tidak usah khawatir. Cundomanik? Kasinggahan dawuh Kanjeng Ratu. Cundomanik, sesuai tugas yang sudah kamu emban, tolong pantau terus. Sudah sampai di mana Roro Denok? Aku tidak ingin dia terganggu atau tersesat perjalanannya. Baik, Kanjeng Ratu. Tapak Dento, Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. lakukan tugas rutinmu ke Laut Jawa. Aku merasa akan terjadi sesuatu di sana. Ngesto akan dawuh, Kanjeng Ratu.
Ayo Bagus, ikut aku. Lihatlah, betapa indahnya semesta alam. Indahnya langit dengan bulan bulat dan bertaburan beribu bintang yang diciptakannya. Nikmati malam yang indah ini, Bagus Torodipo. Kagumi betapa maha agungnya Sang Pencipta. Kasih dawu Kanjeng Ratu. Lihatlah, di bawah sana, Laut Selatan, Segoro Kidul yang luas, yang juga ciptaannya. Dan lihatlah yang di bawah sana, Bagus Torodipo. Laut Jawa, Laut Utara, Segoro Lor yang tengah. Kasih dawu Kanjeng Ratu. Tidak pernahkah terpikir olehmu, Bagus Torodipo, bahwa pada suatu saat nanti kamu akan menjadi seseorang yang penting di sana? Saya, Kanjeng Ratu? Bagus Torodipo, di bawah sana, di dalam kedalaman Laut Jawa yang luas itu, ibundamu, Nyi Dewi Nawangsari, dipercaya menjadi penguasa Laut Jawa. Nanti dulu, Kanjeng Ratu. Kamu pasti ingin bukti. Koco Benggolo akan memperlihatkan apa yang kamu inginkan. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Curang kamu, Gadung Bau. Curang. Terimalah kematianmu, Bawono. Mohon palilah, Kanjeng Ratu. Langsung diteruskan atau... Cukup dulu, Koco Benggolo. Baik, Kanjeng Ratu. Maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa saya harus menyaksikan penderitaan Senopati Pantarbawono? Siapa Pantarbawono itu sebenarnya, Kanjeng Ratu? Aku ingin kamu bangga kepadanya, Bagus Torodipo. Bangga? Iya, karena dia adalah Ramandamu. Romo? Romo saya? Iya, dia adalah Ramandamu. Apa buktinya? Koco Benggolo, Sundiko Dawu, Kanjeng Ratu. tunjukkan peristiwa apa yang terjadi setelah itu. Baik, Kanjeng Ratu. Hei, ayo bantu Senopati Bawono. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa mereka adalah orang tua saya, Kanjeng Ratu. Inilah bukti itu. Jangan tinggalkan anak kita. Bertahanlah, Kang Mas. Pantarbawono. Kang Mas. Kang Mas, bertahanlah. Para tentara Mataram terus mengalir, Gusti. Itu. Hadapi mereka dengan sisa-sisa kekuatan kalian. Baik, Gusti Senopati. Rawe-rawe lantas, malam-malam kutung. Serang! Kang Mas, bertahanlah. Pantarbawono. Aku harus melakukan. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Lancar, istriku tercinta. Iya, Kang Mas. Hanya ada sebuah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu. Apa, Kang Mas? Apa, Kang Mas?
Kalau anak kita nanti laki-laki, Kang Mas, berilah dia nama. bertahanlah Kang Mas. Siapa Kang Mas? Berilah dia nama Bagus Toro Dipo. Bagus Toro Dipo. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Sudah, cukup. Relakan dia pergi. Kang Mas, Kang Mas. Akulah yang akan menjaga keselamatanmu dan keselamatan Bagus Toro Dipo, putramu. Terima kasih Kakang. Kang Mas, Sudahlah, sudah. Kang Mas. Buat Runawarang, urus Dewi Lanjar. Baik, Den. Mari, Den Ayu. Demi keselamatan bayi yang ada di dalam perut Den Ayu, maka sebaiknya kita mengungsi. Mari, Den. Kenapa, Mbok? Kenapa nasib saya harus seperti ini? Kenapa harus begini, Mbok? Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh mundur. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, saya lebih mengenal Mbok Trunawarang daripada ibu saya sendiri. Karena Mbok Trunawaranglah yang selalu menggurau-mentah saya dari kecil sampai saya sedewasa ini. Jadi kamu percaya bahwa Pangkar Bawono dan Dewi Lanjar itu orang tuamu? Yang saya tahu orang tua saya adalah Romo Sedumoyo dan Ibunda Ayu Kedasi. Itu orang tua angkatmu. Senopati Sindumoyo, seperti yang kamu lihat tadi, dialah yang berjanji akan menjadi pelindungmu. Sedangkan Nyi Ayu Kedasi adalah istri Romo angkatmu yang gabuk. Tidak bisa punya anak. Itulah sebabnya kenapa ia mau mengangkatmu menjadi putranya. Ibunda Ayu Kedasi memang sangat mencintai saya dan sangat memanjakan saya. Tapi iya, Nyi Ayu Kedasi memang tidak berumur panjang. Ia tidak bisa membesarkan kamu. Itulah sebabnya kenapa Mbok Trunawarang yang secara penuh gulawuntah dan membesarkan kamu. kasih dawu Kanjeng Ratu. Tapi kenapa Bagus Toro Dipo? saya mau bertanya. Mengenai apa? Kenapa Kanjeng Ratu sudi menceritakan semua ini pada saya? Karena kamu adalah putra Ni Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari? Iya, Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari yang salah satu dari 7 bidadari yang turun yang... Iya, Dewi Nawangsari adalah satu dari 7 bidadari yang turun ke Sendang. Yang... Sudahlah, cerita itu tidak perlu diperpanjang. Sebab yang paling penting yang harus kamu ketahui adalah salah satu dari 7 bidadari itu adalah Dewi Lanjar ibundamu, atau Dewi Nawangsari yang sekarang ini Jumeneng Ratu, atau Ratu Lau Jawa, atau Ratu Segoro Lor. Dan Kanjeng Ratu sendiri? Ananda Bagus Toro Dipo, aku adalah uakmu, Nawang Wulan. Terimalah sembah sujud saya. Sudahlah Bagus, berdirilah. Berdirilah Raden. Koco Benggolo, Hamba menghadap Kanjeng Ratu. perlihatkan gambar pada saat Nyi Dewi Nawangsari dinobatkan sebagai Ratu di Segoro Lor. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Kalian pasti sudah tahu siapa yang akan menjadi penggantiku. Ya, kalian benar. Dewi Nawangsari. Untuk memperkuat kebenaran itu,
Nyi Roro Kidul memperlihatkan asteris Koco Benggolo asteris, cermin sakti yang mampu menyingkap masa lalu. Melalui cermin itu, Seturo Dipo melihat gambaran ibundanya, Ratu Laut Jawa, yang memimpin lautan dengan kehormatan dan kebijaksanaan. Dalam vision itu, terlihat bagaimana Ratu Laut Jawa berhasil menjalin aliansi erat dengan Nyi Roro Kidul. Bersama-sama, kedua penguasa laut itu menjadi simbol kekuatan yang disegani, memimpin lautan dengan kecerdasan dan kelembutan yang membuat mereka dihormati hingga ke daratan. Kenyataan ini membuka babak baru dalam hidup Seturo Dipo, menanamkan tanggung jawab besar dalam dirinya sebagai pewaris darah pemimpin. Itulah ibundamu Bagustoro Dipo. Setelah dengan perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya ibundamu menjadi ratu sesembahan Laut Jawa. Sayang Romo Pandarbawono tidak menyaksikan puncak dari kebahagiaan itu, Uwa Ratu. Itulah yang disebut perjalanan hidup. Ramandamu memang harus gugur di medan perang. Pada saat itulah Ni Dewi Nawangsari harus menangis. Dan ketika Nanda menjadi putra angkat Senopati Wirosaguno, ibundamu harus menangis karena harus terlunta-lunta meninggalkan kamu yang masih bayi. Kenapa Ibunda Dewi meninggalkan saya, Uwa Ratu? Karena ibu angkat Nanda, Nyi Ayu Kedasi, sangat menyayangi kamu. Ia tidak ingin Nanda mengetahui bahwa ibundamu adalah Dewi Nawangsari. Nyi Dewi memilih pergi demi ketenangan ibu angkatmu dan masa depanmu, Bagustoro Dipo. Uwa Ratu, Cukup. Cerita harus berakhir sampai di sini. Sebenarnya bukan pembabaran cerita yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi penegasan siapa Ibunda Nanda sebenarnya. kasihan dawuh, Uwa Ratu. Pada saatnya nanti, ketika Nanda bertemu dengan Ibunda Nanda, Uwa yakin Ibunda Nanda pasti akan bercerita panjang lebar tentang perjalanan panjangnya itu. Uwa Ratu akan mempertemukan saya dengan ibunda saya? Ya, setelah urusanmu dengan Roro Denok selesai. Roro Denok? Kamu sangat ingin bertemu dengannya, bukan? Sepengetahuan saya, ia juga dalam tahanan Ratu Branga. Di mana dia